wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Novira Sri Arlinda. Kembali lagi. Oh ya, kali ini tuh gue bakalan bikin konten yang namanya itu Sabara Novira, sharing-sharing bareng Novira. Oh ya, nih gue mau sharing-sharing. Nah, kemarin gue udah bertanya nih beberapa pertanyaan ke teman-temannya gue, teman-teman WhatsApp gue. Ada beberapa topik yang mereka tanya dan ada beberapa pertanyaan yang menurut gue bagus banget buat gue sharing ke kalian. Ya begitulah ya. Tapi sebelum gue melanjutkan ke video selanjutnya, selanjutnya itu jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-temannya kalian yang lagi gabut, yang lagi pengen hiburan atau pengen minimal ada hiburan, ada dapet ilmunya. Jadi kayak kalian nonton video ini tuh nggak kosong-kosong banget ini pikirannya, dan kalian juga bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Mungkin kadang beda kan, apa yang lu rasakan dengan gua rasakan itu beda kan mana tahu pengalaman lu lebih kayak gini atau pengalaman gua kayak gini dengan masalah ini dengan segala ini pokoknya kan beda-beda kan. Nah, semoga teman-teman suka dengan menonton video ini. Oh ya, yang nonton itu boleh di-share, pokoknya boleh di-share. Terus kalau misalkan nanti ada kekeliruan mohon dimaafkan, karena memang ini cuma sekedar sharing dan ini tuh nggak akan ini sharing, ini pendapat gue, ini makna yang gue dapet dari sesuatu kejadian gitu. Enjoy, selamat menonton guys. Oke. Jadi kemarin gue bertanya kepada teman-teman WhatsApp gue. Nah, sebenarnya tuh gue pengen bikin konten ini kayak per topik gitu. Misalkan hari ini gue pengen topik A, B, C, dan D, E, dan seterusnya. Tapi karena gue kemarin sudah bertanya sama teman-teman gue dan gue ingin memulai video ini dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman gue sendiri, jadi gue akan menjawabnya. Mungkin setelah video ini kalau memang teman-teman suka gitu, gue gak bakalan ngelanjutin video ini dengan beberapa poin. Jadi gue gak akan ngasih informasi atau sharingnya itu per topik, jadi teman-teman gak akan keluar dari pembahasan kita gitu. Nah, ada video, mungkin ada beberapa ini pertanyaan yang akan gue jawab panjang banget sih, dan ada juga yang mungkin pendek gitu. Itu kan gitu deh pokoknya guys, ya kan. Jangan bosen liat gue. Nanti please jangan ada yang julid, karena nggak boleh kan, di bulan puasa nggak boleh. Maaf, nggak boleh banget. Oke. Astaga, emang dah. Nih, pertanyaan pertama, 3 kekurangan dan kelebihan diri. Oke, 3 kekurangan dan kelebihan diri. Mungkin sebenarnya semua orang itu, misalnya nggak semua orang tahu dia kelemahan atau kelebihannya apa. Tapi ini yang gue rasakan, entahlah orang lain merasakan gue kekurangannya di mana. Tapi kadang sebenarnya kita harus bercermin sama diri kita, yang nilai kita kurang atau lebihnya mungkin bisa kita diri sendiri, atau juga bisa lewat orang lain, yang orang lain itu ngasih masukan ke kita. Cuman yang gue tahu begini, untuk kelebihan sih mungkin pertama, gue anaknya emang cepet banget bersosialisasi sama orang, cepet banget kenal sama orang dan gampang banget. Itu menurut gue, entahlah menurut orang lain yang pas kenalan sama gue pertama kali nggak tahu. Yang kedua, gue anaknya bacot. Lah, menurut gue itu kelebihan gue dong, bacot deh kan, itu kelebihan gue gitu. Di saat gue bacot, gue bisa dapet teman, gue bisa plusnya, gue bisa dapet sharing juga sama orang lain dengan pengalaman orang lain, yaitu plus dong menurut gue. Itu terserah kalian, yang kalian nilai gue apa gitu kan. Terus apalagi ya, ini ketiga nih, 3 itu apalagi ya kelebihan gue. Kelebihan gue suka apa ya kelebihan gue ya, kadang bingung juga kalau ditanya kelebihan tuh. Kelebihan gue bisa jadi detektif. Jadi gue bisa jadi detektif dari segala permasalahan kalian gitu. Jadi detektif dan gue menemukan titik temunya gitu. Itu deh. Tapi
Ya itu nggak tahu deh, ini maaf guys ini intermezzo, tapi kan menurut gue juga gitu sih. Kadang gue ada kelebihan gue mak comblang nih, gue bener-bener jadi mak comblang menurut gue. Ke orang-orang kayak misalnya orang ada suka sama si A terus bilang ke gue, tiba-tiba insya Allah dia ada beberapa orang yang bisa gue bantu, ada yang enggak juga, itu tergantung dari kaliannya juga gitu kan. Itu deh, itu kelebihan gue, terserah kalian, penting itu kelebihan gue gitu. Terus abis itu kekurangan gue sebenarnya, gue tuh apa ya kekurangan gue sedikit tidak percaya diri. Contohnya aja kayak bikin video ini, gue sedikit tidak percaya diri karena nggak tahu, ada beberapa hal yang bikin gue nggak percaya diri. Padahal sebenarnya gue udah niat lama banget untuk bikin video konten ini, cuman apa ya namanya, kayak gue ya Allah nggak pede, nggak ini nggak itu, dan gue sebenarnya, dan yang itu gue nggak pede. Yang kedua, gue suka menunda-nunda waktu, padahal ini waktu udah tepat tapi gue nggak mau melakukan itu gitu. Terus yang ketiga, salahnya gue, kekurangan gue nih, gue tipe orang yang nggak bisa untuk menutupi gue marah sama orang. Sebenarnya itu kan salah banget. Apa ya, misalkan gue marah sama seseorang atau gue lagi kesel gedek tuh, gue nggak bisa kayak bermuka dua untuk pura-pura baik di depan dia, sebenarnya hati gue sakit, itu gue nggak bisa banget. Itu kadang memang kesalahan juga menurut gue, karena setelah orang tahu lu gedek sama dia, pasti orang itu juga ikutan apaan sih gitu, atau ya kayak gitu kan, pasti ada yang ngerasain kayak gitu. Karena gue emang anaknya kalau nggak suka kelihatan gitu, nggak akan bisa gue menyembunyikan kekesalan gue terhadap seseorang gitu. Emang itu salah banget sih, emang itu menurut gue itu kekurangan gue. Mungkin ada beberapa kekurangan lain yang mungkin kalian tahu gitu, tapi gue belum merasakan ini karena dia mintanya cuma 3, jadi gue sebutinnya 3. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya itu ada nih, cewek santuy main malam nongkrong sama cowok itu nggak semuanya rusak, bener nggak Kak Vira? Jadi yang bertanya itu ada tingkat, jadi ada dan gue gitu, kasih tahu dong penjelasannya biar cewek-cewek nggak kaku. Ini pertanyaan yang pas banget tanya sama gue, karena gue emang anak yang suka nongkrong sama cowok gitu kan. Nih gue jelasin. Sebenarnya tuh emang nggak semua, sebenarnya gini loh, cewek santuy itu bukan apa ya, bukan dengan kata ya dia santai, apa santai, sebenarnya enggak. Sebenarnya lebih kayak dia menjalankan hari-harinya tuh dengan ya enjoy aja gitu. Enggak, dia tuh emang punya tujuan juga, biasanya tuh kayak gitu, punya tujuan hidup juga, atau punya cita-cita juga yang bakal dia capai. Cuman dia menjalani segalanya itu dengan ya enjoy aja gitu. Beda maksudnya dengan santuy yang kayak bodo amat, gue mau ngapain, yang penting kayak gini gitu. Dan dia ketika kita tanya lu mau apa gitu, lu punya cita-cita apa, dan dia nggak bisa jawab cita-cita dia itu apa, harapan dia itu apa gitu, itu yang nggak bisa dijawab. Nah itu beda lagi kan. Santuynya ada 2 versi gitu loh maksud gue. Tapi gue lebih ke santuy, gue punya tujuan tapi gue menjalaninya dengan ya santai-santai aja gitu. Kemudian main malam itu juga ada 2 persepsi. Yang pertama, mungkin ini menurut gue, pertama, dia si cewek nggak bisa main malam karena emang dilarang sama orang tuanya untuk keluar malam. Yang kedua, ada memang dia nggak suka keluar malam, dan kemudian ada juga yang memang hidupnya itu nyari ilmunya di waktu malam gitu. Mungkin waktu siang dia juga nyari malam, cuman kadang ilmu yang kita dapat di saat kita keluar malam itu lebih banyak. Itu menurut gue ya, kita tuh beda-beda kan. Menurut gue tuh ini cuma sharing, dan ini tuh menurut gue gitu. Terus kita keluar itu untuk mencari ilmu, kadang ilmu yang kita dapat di luaran di saat malam tuh banyak banget gitu yang harus kita petik. Kemudian main malam ya itu karena memang karena suka cewek yang main malam itu juga kadang dia nyari ilmu, yang nyari informasi yang ketika dia siang nggak nemu, ketika malam dia
menemukan jawaban itu gitu, jawaban yang selama ini dia cari-cari dan dia pengen tahu itu jawaban sebenarnya itu apa, kadang gitu. Kemudian nongkrong sama cowok, oke ini gue banget sih. Mungkin kalian kalau yang udah tahu gue pasti ya anjir teman si Vira mah cowok semua, kayak gitu kan, emang ada juga gitu. Lu temen lu snap lu cowok mulu nggak ada cewek, kalian salah banget. Temen cewek gue itu banyak banget gitu kan. Cuman memang posisinya gue lebih suka nongkrong sama cowok ditimbang cewek, karena cewek tuh kayak gini kebanyakan. Kadang kita nongkrong sama si A nih ya. Si A nih kita nongkrong sama si A, kemudian si B nggak ada, pasti yang lainnya ngomongin si B gitu. Nanti setelah si B pergi, si B datang, si A nggak ada, dia ngomongin si A. Kadang itu sih yang minusnya cewek, tapi nggak semua cewek kayak gitu. Beberapa temen gue nggak kayak gitu, malah dia kayak misalnya si A nggak ada, terus nanti setelah si A datang kita bilang kalau tadi kita ngomongin dia ini segala macam, akhirnya kita ngasih tahu dia salahnya di sini segala macam. Yang penting kita membulatkan bener nggak sih si A tuh kayak gini, jadi kita nggak mempergibahkan dia gitu. Yang penting kita kasih tahu, tadi tuh gue ngomongin lu tuh kayak gini-gini, coba deh lu rubah sikap lu, atau mungkin ada sesuatu hal yang teman-teman lu nggak suka segala macam. Memang biasanya kayak gitu, itu beda lagi. Terus nongkrong sama cowok tuh kadang kita dapet ilmu nih. Tadi kan gue udah bilang nih, kelebihan gue itu mencemblangkan. Jadi kalau untuk cewek-cewek yang bilang Vira itu banyak temen cowok, harusnya lu bersyukur kalau suatu saat lu suka nih sama temen cowok gue, terus lu cerita sama gue, insya Allah gue tahu sikap temen cowok itu, dan kalau menurut gue lu berdua tuh cocok, pasti gue comblangin dah. Coba ditanya tuh yang udah berpengalaman, boleh nanti komen nih di bawah, siapa tuh yang udah pernah gue gitu, gue minimal gue bantu untuk menyampaikan perasaannya aja. Untuk selanjutnya kalian untuk pacaran atau enggak, putus dan segala macam tuh udah di luar kendali otak gue gitu kan. Ya itu guys, maaf. Terus nongkrong sama cowok asli seru kalau kalian pernah ini. Cuman sebenarnya gue nggak selalu nongkrong sama cowok, tapi nggak selalu, maksudnya nggak selalu gue sendiri cewek gitu loh, maksudnya kadang gue nongkrong juga sama cewek, tapi pasti tuh ada cowok juga. Tapi jadi itu namanya nongkrong sama cowok apa cewek, gue gak ngerti sih kalau itu. Tapi kadang kan cewek-cewek atau yang biasa orang-orang yang kayak bilang itu mainnya sama cowok mulu ya, misalnya ya sih pasti lu juga kayak gitu kali. Lu nggak akan bisa lepas dari teman-teman cowok ya, minimal pacar lu kan cowok juga guys. Ini buat cewek nih. Terus nongkrong sama cowok ya itu nggak akan selamanya rusak. Itu tergantung lu menjaga diri lu bagaimana ke orang. Kalau misalkan lu ke cowoknya nyongsor, lu nongkrong sama cowok, cuman di cowoknya lu elus atau lu apa kayak lu nyender ya, cowok siapa yang nggak nafsu loh sama cewek yang kayak gitu. Lu ngasih badan lu atau lu ngasih ngasih apa ya namanya, ngasih ibaratnya gini, kucing dikasih ikan asin nggak nolak kan, ya kali kucing nolak ya kan. Sama kayak cowok juga kayak gitu, ketika lu mancing dia untuk berbuat jahat ke lu, dia pasti jahat ke lu gitu. Tapi kalau misalkan lu bersikapnya biasa aja loh, toh kita teman ya kan, nggak apa-apa kita ini nongkrong atau ini nggak, pokoknya intinya nggak semuanya cewek nongkrong sama cowok itu jelek, oke? Terus itu yang penting gue bilang, itu tuh pilihan lu untuk deket sama cewek, untuk lu nyongsor, lu untuk dapetin cowok itu, atau untuk lu emang sekedar lu berteman dengan dia, mencari informasi. Misalnya mencari informasi lebih kayak minta pengalamannya dia gitu kan. Pokoknya intinya nggak semua cewek rusak, percaya sama gue. Selagi lu mengambil keputusan berteman dengan cowok, ngambil posisi positifnya, insya Allah lu akan jadi cewek baik-baik saja dan gak akan dipandang buruk sama orang, buktikan. Tapi kalau misalkan lu jadi cewek yang nyongsor atau kayak ngasih gitu deh sama cowok, walaupun itu temen lu, tetap aja kepancing, nggak akan gitu.
asli gue nggak setuju dengan cowok cewek yang nongkrong sama cowok itu rusak, nggak selamanya pokoknya. Oke. Terus habis itu biar cewek-cewek nggak kaku ya, tuh cewek-cewek tuh kan kebanyakan kaku banget, bilang ih lu deket sama cowok lu ganjen banget sih, gatel apa-apa mainnya sama cowok. Ih gila, lu salah banget. Gue pertemanan gue nih ya, gue misalkan gue sama cowok atau sama cewek perlakuan gue sama aja. Misalkan kalau temen cowok gue butuh gue curhat, gue butuh tanggapan atau butuh masukan, gue kasih. Gue sama kayak misalkan temen cewek gue curhat, dia butuh gue kasih support, gue kasih support. Dia butuh apa ya, cerita, dan gue harus jadi pendengarnya, gue dengarkan. Gue dengerin maksudnya, gue dengarkan, dengarkan, saya gue dengerin gitu kan. Gue dengerin ceritanya apa, gue ngasih tanggapan. Gue nggak akan beda-bedain gitu sama yang cowok karena temen cowok lawan jenis ya gue harus kayak bersikap lebih ini enggak sama sekali. Gue tetap jadi gue yang apa adanya. Sampai nih ya, misalkan gue lagi nongkrong, kadang gue anehnya sama teman-teman cowok gue nih, karena kalau gue nggak ikut nongkrong pasti bilang gini, lu sombong, lu udah nggak mau nongkrong di kita atau gini-gini segala macem. Itu sering banget gue temuin, sering banget gue temuin gitu. Terus gue kalau nongkrong nih sama abang-abangan gue, pasti kita nongkrong nggak sekedar nongkrong yang misalkan nongkrong kosong yang nggak jelas gitu kan. Kita pasti nongkrong kayak apa sih ya, untuk kedepannya tuh kayak gimana. Misalkan gue tuh misalkan kayak gue kan sama abang-abangan gue kan, abang-abangan gue anak-anak event atau misalkan itu, pasti kita bahasnya bang ini tuh bagusnya kayak gimana, atau dia ngasih ilmunya ke kita. Nggak selalu nongkrong itu nongkrong yang nggak jelas gitu, pasti kita nongkrong yang minimal ngisi otak lu sedikit. Dan nongkrong itu nggak sekedar main yang apa ya, main tapi nggak ada poin plusnya gitu kan. Gitu saran gue kayak gitu. Untuk cewek-cewek yang mungkin mohon maaf nih, mohon maaf kalau misalkan kalian nongkrong sama cowok hanya untuk mengambil hatinya atau untuk memancing cowok itu melakukan hal aneh ke lu. Stop, mending lu jangan deketin cowok, jangan, karena itu akan merusak diri lu sendiri gitu. Nih nongkrong, oke, untuk bahas nongkrong apalagi di saat covid ini, bener-bener nongkrong hal yang gue kangen banget. Gue kangen banget karena emang anaknya anak tongkrongan guys, anak tongkrongan banget. Gue nyari ilmu di tongkrongan. Dan sebenarnya gini, kalau orang Padang bilang gini, alam tak kambang jadi guru. Jadi kayak alam, maksudnya kayak mungkin pasti pernah denger juga kan, alam apa ya kalau bahasa Indonesia gue nggak ngerti. Pokoknya itu alam tak kambang jadi guru. Jadi kayak alam ini kita jadikan guru, kita jadikan pelajaran ya. Alam itu salah satunya pertemanan atau tempat tongkrongan atau apapun itu gitu kan. Itu jadiin pelajaran buat lu. Mungkin di saat lu sharing lu nongkrong, lu tahu misalkan cerita orang tentang A B C D E, terus kayak lu nggak pernah ngalamin tuh, tapi lu tahu pernah kayak gitu. Pas lu ngalamin juga, oh iya, berarti iya ya, benar ya, sakit ya rasanya kalau misalkan kayak gini gitu. Ya gitu deh intinya. Nongkrong itu jangan jadikan sesuatu kebiasaan orang lain untuk lu jadikan bahan omongan gitu. Kayak cewek nongkrong, cewek suka nongkrong cowok atau main malam, itu lu jadiin bahan untuk pergi bahannya dia tuh, kayaknya lu nggak bisa kayak gitu juga. Terus apalagi nongkrong nih, gue kangen banget sama nongkrong, gue kangen banget sama abang-abangan gue kangen banget sama teman-teman gue. Apalagi gue pengen ngebacotin mereka satu-satu nih, nggak tahu, gue hobi aja gitu. Jadi sampai kayak kadang di tongkrongan gue dibilangnya kanjeng mami gitu sama beberapa orang, tapi nggak tahu kenapa, karena emang bawel banget anjay. Iya gak sih? Kalian pasti ngerasain juga nih, gue ngomong aja mungkin kalian ngerasa kayak ih bawel banget sih sama Vira, ngomong mulu, nggak capek apa tuh mulut gitu. Enggak, gue nggak capek untuk ngomong hal bener, capek. Kayak tadi kita bahasnya nongkrong ya, tapi kayak sampai kemana-mana. Tapi emang itu poinnya juga masuk ke sana gitu. Untuk kalian yang pengen nongkrong sama cowok ya boleh aja, tapi ingat
pesan gue jaga diri baik-baik. Terus kalau misalkan kata orang tua nggak boleh main, ya jangan main malam. Nah itu boleh banget. Kalau gue sebenarnya bukan anak yang orang tua lu nggak sayang apa sama lu, dibolehin aja lu nongkrong malam. Itu salah banget. Memang orang tua gue juga kadang karena dia paham anaknya kali ya. Gue tuh sebenarnya kalau misalkan ketika dilarang, gue akan malah makin jadi gitu. Tapi orang tua gue bilang cuma pesen gini, lu boleh main tapi batasnya sampai jam segini. Kemudian lu main dengan orang yang jelas dan itu menurut lu orang baik, lu boleh main. Lu udah dewasa dan lu tahu mana baik mana buruk, itu harus lu pikirin. Terus lu harus milih teman baik mana teman buruk, kayak gitu. Dan ya banyak lagi sih sebenarnya pertimbangan dari orang tua gue. Bukannya mereka nggak sayang, bukan mereka nggak peduli sama anaknya, malah bentuk pedulinya dia sama anak juga membebaskan apa yang dia mau, tapi memberikan kepercayaan yang lebih biar anak itu dia punya tanggung jawab juga gitu, tanggung jawab untuk menjaga dirinya dan menjaga nama baik orang tua. Mungkin sampai situ aja sih. Mungkin kalau misalkan ada yang masih mau nanya yang lain tentang tongkrongan, ya boleh. Tongkrongan yang gue tuh kayak apa, atau misalkan tongkrongan lu siapa aja sih orangnya gitu, siapa aja yang nongkrong gini-gini, terserah lah. Nanti bisa dipertanyakan untuk sesi berikutnya ya. Oke, nanti kita bahas untuk sesi pertemanan. Yang sekarang tuh cuma random aja gitu, tapi ini bisa sampai selama ini ya. Cuman emang sebenarnya kalau bahas-bahas tongkrongan atau bahas pertemanan nggak cukup waktunya, sebentar aja gitu. Untuk nih pertanyaan selanjutnya ya guys, mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi ini karena kayaknya pertanyaan yang sebelum ini tuh udah terlalu panjang untuk gue menjelaskannya. Ini kayaknya udah berapa menit dan gue nggak tahu itu, mungkin ada 30 menit kali ya. Tapi ini sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya cukup panjang, cuman sebenarnya cukup panjang untuk bisa dibahas. Cuman ini untuk sesi sekarang gue hanya menjelaskan beberapa saja. Nanti akan gue lanjutkan untuk sesi khusus di pertanyaan ini, tapi yang sekarang gue cuma kayak sedikit aja gitu. Nah pertanyaannya gini, di kampus ikut organisasi apa, sama siapa yang pertama ngajak organisasi. Jadi ini pertanyaan di dua orang yang berbeda ya, di dua orang yang berbeda. Kemudian ada yang nanya jadi gue menggabungkannya saja gitu. Ada juga sebenarnya pertanyaan yang tentang organisasi ini, cuman nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Oke guys, nih di kampus ikut organisasi pak. Jadi gue ikut organisasi yang namanya IMM dan namanya kepanjangannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan kebetulan gue kuliah di Muhammadiyah yang UHAMKA. Mau juga tanya letaknya di mana? Mungkin udah pada tahu kali ya. Banyak nih, UHAMKA tuh banyak letaknya, dan posisinya kampus gue itu di Perumnas Klender. Nah itu deh, udah sampai situ aja lah. Terus gue juga pernah ikut organisasi satu lagi namanya tuh HIMA, cuman gue cuma sampai LKTD doang, sampai LKTD doang pokoknya, dan nggak lanjut lagi. Kemudian terus pertanyaan apa tadi, siapa yang pertama ngajak organisasi? Nah kalau yang siapa yang pertama ngajak gue organisasi, kayaknya diri gue sendiri, karena memang dari kecil gue anaknya suka organisasi. Dari kecil memang udah ikut ya, kayak marching band, pramuka, kayak gitu-gitu. Terus waktu SMK gue ikut PMR, pokoknya ikut OSIS segala macam. Emang dari diri gue nya emang anak seneng banget yang namanya sama yang namanya organisasi gitu. Gue pokoknya gue haus banget akan organisasi, haus banget, karena di organisasi banyak banget yang dapat lu petik. Oke. Kalau untuk teman nih, teman-teman gue dulu yang ngajak gue ikut organisasi, jadi kayak yang pertama diri gue sendiri, kemudian sahabat-sahabat gue yang mungkin kalian tahu siapa aja, yang salah satunya nggak perlu gue sebutin, pokoknya teman-teman deket gue aja yang udah ada di organisasi. Itu siapa teman-teman gue, itu teman-teman yang ngajak gue aktif di organisasi gitu. Mungkin nasib kita aja yang beda gitu. Teman-teman gue mungkin bisa ngelanjutin organisasi 2 lembaganya, kalau gue mungkin hanya 1 gitu. Tapi
jiwa kita, jiwa gue tetap tetap semangat membara untuk organisasi, guys. Oke. Untuk teman-teman yang 2 lembaga atau untuk kebanyakan ikut organisasi, jangan lupa semangat dan gak melupakan akademik. Karena yang bagus itu adalah seimbang antara lu kuliah dengan organisasi lu. Tapi kalau bisa lu juga kuliah lu harus cepat juga, organisasi lu juga harus tanggung jawab gitu. Guys, untuk bahas siapa teman pertama itu banyak banget. Jadi teman gue yang ngajak tuh kita nggak sendiri doang gitu, kita berame-rame untuk bilang ayo kita ikut organisasi, ayo kita harus mengembangkan diri kita di organisasi, ayo kita harus nambah teman, ayo kita harus nambah ilmu dengan organisasi gitu. Oke guys, sampai sini dulu sharing-sharingnya gua tentang pertanyaan yang dari teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman gue yang nanya banyak banget, gue mungkin jawabnya ini sampai 2 jam kali ya, karena gue anaknya suka ngomel, dan itu tuh kayak nggak puas aja gitu gue ngejawabnya kalau nggak sampai ke akar-akarnya gitu, nggak puas gitu. Nah, sekali lagi gue ingetin, terserah lah apa ya apa ya, itu pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman lu kalian. Maaf aja nih, tolong di share, atau mana tahu dapat ilmunya, walaupun sedikit tuh dapat ilmu lah ya gitu. Ilmu apa ya? Ilmu ada nggak sih ilmu? Ya mungkin terserah kalian lah, ini dapat ada ilmunya atau enggak ya. Semoga ini bermanfaat aja untuk sharing-sharingnya gua gitu kan. Mohon maaf banget untuk mungkin ada kata-kata gua yang mungkin salah, atau tadi pas lu mendengarkan kayak ada kayak bukan ini deh, atau salah ngomong gitu, yang wajar aja karena kan gue ngomongnya spontan aja tanpa ada cut gitu, tanpa ada gue edit nggak ada gue ini emang ngalir aja gitu, omongan gue ngalir aja. Mungkin kalau ada misalkan ada bahasa gue yang salah, mungkin mohon dimaafkan, mohon maaf banget, karena memang ini kan sharing. Jadi kalau ada salah atau menyinggung seseorang, kalau ada, mohon maaf banget. Jadi pokoknya mohon maaf banget. Semoga teman-teman puas dengan sharingnya gue, dengan kalian nanti gabut kalian nonton sampai akhir, boleh banget, atau request gue ngapain, gue kayak nyanyi gak jelas, boleh juga nih. Yang penting kalian tuh senang, yang penting pas lagi covid ini kalian tuh nggak stres. Tapi pas ngeliat gue ternyata tambah stres, woi nanti bilang aja gitu ya, gue stres nih nonton video lo, udah gue nggak mau lagi, ya bodo amat gitu, nggak usah ditonton. Yang penting gue melanjutkan apa yang orang suka gitu, apa yang orang nggak suka ya udah lu cukup tinggalkan gitu. Oke, siapa lagi ya? Oh iya, untuk sesi selanjutnya, untuk video gue selanjutnya harusnya gue bahas apa? Mungkin bahas organisasi kali ya. Tapi kayaknya berat banget kalau untuk video selanjutnya. Mungkin nanti gue akan bahas tentang keseharian gue di covid atau apalah gitu. Semoga teman-teman enjoy dengerin video gue. Sekali lagi gue bilang, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-temannya teman-teman. Nah, tadi kalian, terus lu, terus teman-teman serah gue yang ngomong gue gitu kan. Ini gaya bahasa gue. Terus astaga, gue malu sendiri ngeliat muka gue. Tapi gitu deh guys. Jangan lupa. Semoga senang.